البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 39. Baik. Dari Syarah Kitabil Iman. Masih dari kalam Imam As-Sa'di rahimahullah, penukilan kalam beliau. Wahum yastabshirun, ay yubashiru ba'duhum ba'da. Sebagian dari mereka memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lain. Ini tambahan faidah yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di yang tidak disebutkan di beberapa tafsir yang lain. Makna yastabshirun bukan hanya mereka sendiri yang bergembira, namun saling menyampaikan kabar gembira kepada sesama kaum muslimin. Bima mannallahu alaihim min ayatih, dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka yang berupa ayat-ayatnya, wa taufiqi li fahmiha, dan taufik untuk memahaminya, wal amali biha, dan mengamalkannya. Wa hadza dalun alan syirahi sudurihim li ayatillah, dan ini menunjukkan bahwasanya dada-dada kaum mukminin berlapang, yaitu menjadi lapang, menjadi gembira dengan adanya ayat-ayat Allah. Wa tama'ninati qulubihim, menunjukkan ketentraman hati-hati mereka. Wa sur'atin qiyadihim lima tahussuhum alaih, dan cepatnya ketaatan, kepatuhan mereka, lajunya kepatuhan mereka kepada sesuatu yang dianjurkan oleh ayat-ayat tadi. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, syakkun wa nifaq, keraguan dan kemunafikan, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka surat tadi menambahkan kepada mereka rijs. Di sini beliau mengartikan apa? Maradon ila maradihim, menambahkan penyakit kepada penyakit mereka yang sebelumnya, wasyakan ila syakihim, keraguan kepada keraguan mereka yang sebelumnya. Min haitsu innahum kafaru biha, dari sisi di mana mereka mengingkari surat tadi. Wa anaduha, dan membangkang isi surat tadi. Wa a'radu anha, dan berpaling dari surat tadi. Fasdada lidzalika maraduhum, maka dengan sebab itu, lamnya adalah lam li ajlih, dengan sebab itu penyakit mereka bertambah. Wa tarama bihim ilal halak, dan saling melemparkan mereka ke dalam kebinasaan. Penyakit demi penyakit semakin menambah sakitnya, menambah lemahnya iman mereka sehingga binasa. Wa tayyib at-tab'u, berarti ini maktuf kemana ya? Berarti wa tab'i, kalau ilal halak, wa tab'i ala qulubihim, melemparkan mereka kepada dikunci matinya hati-hati mereka, hatta matu wahum kafirun, mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Wa hadza uqubatun lahum, ini adalah hukuman untuk mereka. Li'annahum kafaru bi ayatillah, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa asau rasulah, dan mendurhakai rasulnya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah menghukum mereka dengan kemunafikan di dalam hati-hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sehingga pada hari di mana mereka jumpa dengan Allah. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa fil jumlah, secara keseluruhan, fa innal mu'min huwallazi yastafidu wa yantafi bi ayatillah, seorang mukmin adalah orang yang mengambil faidah dan mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Allah. Manfaat apa itu? Huda wa syifa'aw wa rahmah, manfaat yang berupa petunjuk, obat, dan juga rahmat. Tulis yang baik. Tayyib. Fasdada biha imana, maka dengan sebab itu mereka dia bertambah keimanannya. Wa amma sahibu maradil kufr awin nifaq, adapun pemilik penyakit kekufuran atau kemunafikan, falam yastafid walam yang tafi biha,
maka dia tidak mengambil faidah dan tidak pula mengambil manfaat dengan ayat tadi, fa khasira nafsah, maka dia kehilangan dirinya sendiri, yaitu rugi dirinya sendiri. Fa huwa dzalimu li nafsih, maka dia adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, bukan Allah yang zalim. Qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan yang berupa Al-Quran, minnya adalah min jenis Al-Quran, yang mana dia itu adalah obat dan rahmat untuk kaum mukminin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran menambahkan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Iya, dia menganiaya dirinya sendiri. Baik. Sekarang yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, tafsir surati Ali Imran, as-salisah wa sab'in ba'dal mi'ah, ayat 173. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah wa qawluhu fakhshawhum fazadahum imana. Tatkala orang-orang tadi berkata, takutlah kalian kepada orang-orang itu, maka berita tadi menambahkan keimanan kepada mereka. Ini banyak mereka. Banyak apa itu? Dhamir ghaib. Cuma nanti insya Allah disebutkan syarahnya, tafsirnya. At-tafsiru musta'inan billah. Zakarallahu ta'ala fi hadhil ayat. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan qissata ghazwati Hamra'il Asad. Cerita tentang perang Hamra'ul Asad. Al-kainati ba'da ghazwati Uhud, yang terjadi setelah perang Uhud. Baik, anak-anak yang tahu perang Uhud tahun berapa? Tahun 3. Ewa, bulan apa? Bulan apa? Ya? Ewa, bulan Syawal, betul. Baik. Untuk anak-anak yang belum tunjuk jari, perang Uhud itu perang mana melawan mana, negara mana melawan negara mana, ya? Apa? Apa itu? Mungkin perlu apa yang lebih jelas bahasanya, perang mana? Oh, orang kafir. Ya, orang kafir yang mana? Kafir Perancis kah, kafir Italia? Ya, musyrikin yang mana tapi maksudnya? Musyrikin Yahudi kah, Nasoro kah, ya? Ya, Quraisy Arab. Betul. Melawan sebentar, anak-anak dulu ya. Iya, melawan siapa? Iya, melawan Rasulullah. Thayyib. Mana tadi kita? Di sini. Wa qad madahallahu ta'ala fi hadhil ayat ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahumul mu'minun, bahwasanya mereka lah kaum mukminin. Wa humul ladzina stajabu lillahi walir rasul, dan mereka itulah yang mau menyambut seruan Allah dan Rasul, walau asabathum jirahat fi ghazwati Uhud, walaupun mereka tertimpa luka-luka pada waktu perang Uhud. Nabi pun lukanya juga berat. Toyib. Berarti yang suka ilmu kebal atau ada gunanya itu malah nanti syirik, bukan tauhid. Wallahu la yudhi'u ajrahum, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Balhum fi ziyadatil iman, bahkan mereka berada di dalam pertambahan iman. Kalau tambah iman lalu apa? Fanalu ba'da dzalika iddatan minal manaqib, maka setelah itu mereka meraih sejumlah keutamaan manaqib, yaitu posisi-posisi yang tinggi. Apa ceritanya? Qala Allah Ta'ala wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman itu, yang ikut perang Uhud bersama Nabi itu. Siapa mereka? Alladzina stajabu lillahi war rasul. Mereka adalah orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul, seruan untuk berangkat lagi keluar dari Madinah. Mim ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka tertimpa luka-luka. Taib, ma di sini ma masdariyah, mim ba'di isabatihim al-qarh. Taib. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Ubay? Dia boleh ikut keluar tak? Tak boleh, karena sebelumnya dia sudah menelantarkan Nabi, pulang dengan membawa sepertiga pasukan. Pertanyaan untuk yang belum menjawab dari anak-anak, pasukan Nabi waktu itu semula berapa sih jumlahnya? Ya,
Oh, itu sikit sangat ya. Oh, itu perlulah tambah lagi. Eh, tak ada lagi yang lain ya? Hah? Tak tahu, tak ikut perang. Saya pun tak ikut perang. Ya, ya. Waduh, itu banyak sangat hebat. Siapa Abdurrahman? Iya, semula 1.000 tapi karena diambil oleh Abdullah bin Ubay menjadi tinggal 700 orang. Padahal musuhnya berapa? Sebentar, kalau yang anak belum tunjuk jari ada tak? Yang belum tunjuk jari. Sudah tunjuk jari belum tadi? Belum. Iya berapa? Ayo 3.000. Jadi 3.000 melawan 700-an itu. Abdullah bin Ubay berkhianat. Nah, setelah itu dia ingin keluar lagi tapi Nabi melarang. Nabi mengatakan yang kemarin berangkat sekarang berangkat lagi. Tapi ada yang sudah meninggal seperti ayahnya Jabir. Maka Jabir mengatakan ayah saya sudah meninggal dunia dalam perang kemarin. Boleh tak saya menggantikan beliau? Nabi mengizinkan. Boleh. Itulah mereka. Mereka menyambut seruan Nabi walaupun mereka sendiri banyak yang terluka. Kemudian lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Orang-orang yang berbuat kebajikan dari kalangan mereka tadi dan bertakwa, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Siapa mereka tadi? Alladzina qala lahumun nas. Mereka adalah orang-orang yang mana orang-orang berkata kepada mereka, ini kalau tidak dijelaskan memang jadi banyak orang-orang. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Nah, lagi-lagi orang-orang. Nah, ya berarti alladzina ini kembali ke para sahabat Nabi, Nabi dan para sahabat. An-nasu qala lahumun nasu. An-nasu di sini adalah Bani Al-Qais, Bani Qais. Kemudian innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang berkumpul untuk melawan kalian. Ini pasukan Abu Sufyan. Tayyib. Fakhshauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru berita ini menambahkan keimanan pada mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik yang mengurusi. Fangqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pulang dengan membawa kenikmatan dari Allah. Di antara kenikmatannya apa itu? Yaitu mereka menang secara istilahnya apa sekarang ya, pertandingan tapi musuh menyerah. Istilahnya yang menang apa? Menang angka kah? Atau apa istilahnya itu? Dan kata para muarikhin sejarawan, ini adalah kemenangan pertama setelah Uhud, membalikkan situasi politik. Semula orang-orang kafir gembira karena menang, tapi tahu-tahu baru jarak sehari 2 hari mereka sudah kalah, bahkan memalukan, belum perang malah sudah menyerah. Ini memperbaiki situasi politik kaum muslimin. Toyib. Itu salah satu kenikmatannya. Masih banyak yang lain. Wa fadl, dan keutamaan. Lam yamsashum su. Mereka tidak tertimpa keburukan. Tidak ada yang mati, tidak ada yang terluka, bahkan musuh yang ketakutan. Tayyib. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Tidaklah makar yang buruk menimpa kecuali pelakunya sendiri. Mereka ingin menakut-nakuti Nabi dan para sahabat, tahu-tahu mereka yang ketakutan. Pasukan Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan baru menang. Kalau nanti kita maju, jangan-jangan keadaan berubah. Akhirnya mereka saling mengejek, akhirnya udah kita pulang saja. Nah, akhirnya malah mereka yang ketakutan sendiri. Sementara Nabi dan para sahabat malah tidak takut sama sekali. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Jelas ini pahala besar sekali. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan dari Allah lebih besar daripada surga nilainya itu. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah memiliki kurnia yang besar dan mendapatkan pahala jihad. Mereka sudah berangkat jihad lagi, pahala perang. Qala Imam Tabari rahimahullah, walladzina fi maudhi'i khafat mardudin alal mu'minin, ya la yudhi'u ajral mu'minin. Al mu'minin sebagai apa di sini? Mudhaf ilaih majrur, maka alladzina badal ini juga majrur, bukan majrur, fi mahalli jar. Kita tahu isim mausul mabni. Nah, di sini fi mahalli jar. Wa hadhihi sifah min sifatil ladzina stajabu lillahi war rasul. Sifat ini adalah termasuk dari sifat orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul. Wan nasul awal, orang yang pertama ini siapa? Wahum qaum. Mereka adalah sekelompok orang fi madzukira lana,
Setakat sebatas apa yang diceritakan pada kami, karena Abu Sufyan sa'alahum. Abu Sufyan minta pada rombongan tadi, yaitu rombongan Bani Qais, sebagaimana dalam riwayat itu. Ayu sabitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabah, untuk melemahkan semangat. Sabato yusabitu, melemahkan semangat, memperlambat perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Alladzina kharaju fi talabih, yang mereka keluar untuk mengejar Abu Sufyan. Disebutkan oleh para muarrikhin, Nabi SAW dalam keadaan, yaitu beliau mundur dengan pasukan. Dan Nabi tahu bahwasanya Abu Sufyan dan teman-temannya, walaupun mereka mengalahkan kaum muslimin, mereka belum mendapatkan ghanimah apa-apa dan belum memiliki tawanan apapun. Maka tak mungkin mereka akan berpuas diri. Boleh jadi mereka akan menyerang Madinah. Makanya Nabi menyuruh sahabat untuk keluar lagi dan kejar musuh sebelum musuh justru masuk ke Madinah. Inilah peristiwanya. Nabi dan sahabat keluar untuk mengejar Abu Sufyan. Ba'da munsarafihi an Uhud, setelah beliau pergi dari Uhud, ila Hamra'il Asad. Mereka keluar sampai ke tempat yang namanya Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad, merahnya singa. Nggak tahu kayak apa. Masing-masing tempat pasti ada sejarahnya ya. Wan nasusani, orang yang manusia yang kedua, hum Abu Sufyan wa ashabuh min Quraisy. Abu Sufyan dan teman-temannya dari kalangan Quraisy. Baik, ini anak-anak insya Allah ada yang tahu kok Abu Sufyan siapa namanya? Ya, siapa nama Abu Sufyan itu? Abdurrahman. Siapa namanya? Soher bin Harb. Soher bin Harb. Baik. Kalau teman kita yang kopi sedap kopi. Ini bukan itu. Alladzina kanu ma'ahu bi Uhud, teman-teman dia yang menyertai dia di waktu perang Uhud. Wa ya'ni bi qaulih, dan yang Allah inginkan dengan firman-Nya, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul untuk kalian. Qad jama'u ar-rijala, mereka telah mengumpulkan para lelaki, liliqaikum, untuk menjumpai kalian, wal karrati ilaikum, dan menyerang kalian, liharbikum, untuk memerangi kalian. Sering harus agak bersabar ya, kalau tafsir Imam Tabari itu bahasanya sering agak panjang memang, rahimahullah. Fakhshauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Yaqul fahdharuhum, sama ya, yaitu takut. Al-hadar, yaitu ketakutan. Takutlah kalian pada mereka. Wattaqu liqa'ahum, dan hindari perjumpaan dengan mereka. Fa innahu la taqata lakum bih, karena kalian tidak akan mampu melawan mereka. Ya, dengan kekuatan fisikal biasa tak mampu kita, tapi wa man nasru illa min indillah, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Kalau muslimin berani, memang orang kafir yang justru ketakutan. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Fazadahum imana, maka berita tadi menambahkan iman kepada mereka. Yaqul fazadahum dzalik min takhwifi man khawwafahum. Iya, ini jadi panjang, men. Khawwafahum amra Abi Sufyan wa ashabihi minal musyrikin. Maka perkara tadi yang berupa teror dari orang yang menakut-nakuti mereka dengan keadaan Abu Sufyan dan teman-temannya dari kalangan musyrikin, menambahkan kepada mereka yakinan ila yakinihim, keyakinan kepada keyakinan mereka yang sebelumnya. Wa tasdiqan lillahi wa liwa'tihi wa wa'ti rasulih, pembenaran kepada Allah dan kepada janjinya, juga kepada janji Rasulnya, ila tasdiqihim, kepada pembenaran mereka yang dahulu. Walam yusnihim, tayyib, asna yus apa? Sana yasni, walam yasnihim zalika an wajhihim. Berita tadi tidak membelokkan mereka dari wajhihim, muwajahatihim, dari menghadapi musuh. Alladzi amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisairifi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke situ, pergi untuk berperang. Walakin saru, akan tapi terus mereka berjalan, tidak membuat mereka belok dan melemah, tapi justru mereka terus berjalan. Hatta balaghu ridwanallahi an, sehingga mereka mencapai keridhaan ridwanallahi min, keridhaan Allah, dari Allah. Akhirnya gitu ya bahasa beliau.
Wa qalu siqatan billah, mereka berkata dengan percaya kepada Allah, wa tawakkulan alaih, bersandar hanya kepada Allah. Id khawwafahum man khawwafahum Aba Sufyan. Panjang bahasanya. Tatkala orang yang menakut-nakuti mereka dengan Abu Sufyan wa ashabahu minal musyrikin, dan teman-temannya dari kalangan musyrikin menakut-nakuti mereka, mereka bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik yang mengurusi. Yakni biqaulih, yang Allah inginkan dengan firman-Nya tadi, hasbunallah ay kafanallah. Cukuplah Allah yang yaitu Allah yang akan mencukupi kami. Yakni yakfinallah. Baik. Tadi fi'il madhi kemudian dirubah jadi fi'il mudhari. Allah yang akan mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, yaqul ni'mal maula liman waliyahu wa kafalah. Allah adalah sebaik-baik maula. Maula yaitu pelindung, penolong untuk orang yang memang setia kepadanya, berwala kepadanya. Wa kafalah. Ini kalau kita jadikan man di sini kembali ke orang. Kalau man kembali ke Allah ya, ya Allah, yaitu orang yang Allah lindungi, waliyah Allah lindungi, wa kafalah dan Allah cukupi. Dua-duanya mungkin. Wa inna ma wasafa ta'ala nafsahu bidzalik, hanyalah Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan itu sebagai apa? Sebagai kafin, al-kafi yang mencukupi, dan al-wakil yang mengurusi. Li'annal wakil, karena wakil fi kalamil Arab, dalam ucapan orang Arab, ini definisinya huwal musnadu ilaih, yang menjadi tempat bersandar. Al-qiyamu bi amri man asnada ilaihil qiyam. Bahasanya agak panjang. Taib. Yang melaksanakan taib. Huwal musnad. Tapi tak mungkin al-qiyam ya, al-qayyam, yaitu yang mengurusi, yang melaksanakan perintah orang yang menyandarkan al-qiyam urusan tadi kepadanya. Bi amrih dengan perintah dia. Falam maka al-qaum, tatkala orang-orang tadi, alladzina wasafahumullahu, yang Allah sifatkan, bima wasafahum bih, dengan sifat yang dia sebutkan itu. Bahasanya agak terulang. Fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, qad kanu fawwadu amrahum ilallah, mereka para sahabat telah menyerahkan urusan mereka pada Allah. Wa wasiqu bih, mereka percaya kepada Allah. Wa asnadu dzalika ilaih, mereka menyandarkan urusan mereka kepada Allah. Wa safa nafsahu biqiyamihi lahum bidzalik, maka Allah mensifati dirinya dengan yang Allah, bahwasanya dia yang akan mengurusi itu semua untuk mereka. Tayyib. Al-Qiyam, Ibnul Qayyim, Qayyimul Jauziyah, yang mengurusi, yang memimpin sekolah Jauziyah. Ini istilah qiyam, qayyim. Wa tafwidihim amrahum ilaih, dan dengan sebab mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah, bil wikalah, dengan perwakilan. Asal wikalah sih perwakilan ya. Allah sebagai wakil. Faqal wa ni'mal wakil, mengatakan wa ni'mal wakil Allahu Ta'ala lahum, sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang mengurusi adalah Allah Ta'ala untuk mereka. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa hadzal iman huwa tasdiqu wal yaqin. Iman ini berupa pembenaran dan keyakinan. Wa dzalika yazdadu bisidqi tawakkuli 'ala Allah. Dan yang demikian itu akan bertambah dengan jujurnya ketawakalan pada Allah. Allah adalah ni'mal wakil, maka kita bertawakal kepada Dia. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah wa qala Muhammad ibnu Ishaq wa jamaah, sejumlah ahli tafsir, arada bin nas ar-rakbu, ya, arada bin nas ar-rakba min Abdil Qais. Sebagian mengatakan bukan Abdil Qais tapi Bani Qais, tak masalah. Yang Abdil Qais yang nanti datang kepada Nabi dari Bahrain itu Abdul Qais. Tapi yang ini yang ma'ruf adalah Bani Qais. Yang Allah inginkan dengan orang-orang tadi adalah para pengendara dari kabilah Abdul Qais, menurut Imam Baghawi di sini. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk kalian, yakni Abu Sufyan wa ashabah. Baik. Abu Sufyan dan teman-temannya. Fakhshawhum ay fakhafuhum wahdharuhum,
Takutlah kalian kepada mereka dan gentarlah kalian kepada mereka. Fa innahu la taqata lakum bih, karena kalian tidak akan mampu menghadapi mereka bihim. Fazadahum imana, maka hal itu menambahkan iman pada mereka. Tasdiqan wa yakinan wa quwwah, pembenaran, keyakinan dan kekuatan. Wa qalu hasbunallah, mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah. Kafinallah, Allah yang mencukupi kami. Ini pendekatan tafsir. Jelas kafi ini isim fa'il, sementara hasab ini masdar. Masdar ini mimbabil mubalaghah, lebih kuat. Tapi ini tafsirnya sekedar pendekatan. Kafina Allah. Wa ni'mal wakil al mauqulu ilaih, yang diserahi urusan. Yang mana urusan-urusan diserahkan kepadanya, al umur. Fa'il bimakna maf'ul, ya wazan fa'il bimakna maf'ul. Seperti apa? Qatil bimakna maqtul, jarih bimakna majruh. Baik. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Iya. Kuwatan, iya. Baik, ayo betul. Di sebagian sirah disebutkan Nabi telah mengkabarkan bahwasanya Abu Sufyan tidak langsung gembira dengan kemenangan dan pulang, tapi dia nanti akan datang lagi dan kalian akan jumpa hari kesekian di situ. Nah, ternyata beritanya betul. Maka mereka pun, oh ternyata memang Nabi adalah Nabi. Nah, ini yang menambahkan keyakinan mereka. Nah, Nabi itu mendapatkan berita gaib dari Allah Ta'ala. Makanya mereka semakin yakin benarnya berita Nabi Muhammad. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahadihi ziyadatu ingda takhwifihim bil adu. Pertambahan ini, tambahan iman tatkala mereka ditakut-takuti dengan musuh, lam takun ingda ayatin nazalat. Ini tidak terjadi tatkala suatu ayat turun. Masalah ayat turun tadi dalam pembahasan ayat At-Taubah. Sementara sekarang peristiwa apa itu Ali Imran, ini peristiwanya lain. Pertambahan iman bukan karena ayat, bukan karena apa turunnya wahyu, tapi karena apa? Berita Nabi betul. Berita tentang peperangan. Jelas ayat turun menambah iman, tapi pembahasannya sekarang bukan itu. Ini pembahasan di lapangan, masalah peperangan. Fasdadu yakinan wa tawakkulan Allah, maka mereka bertambah keyakinan dan ketawakalan pada Allah, wasabatan alal jihad, dan kekukuhan untuk berjihad, wa tauhidan, dan bertambah tauhid. Karena memang hanya Allah yang mengurusi. Saya yakin Allah yang akan melindungi kita. Apalagi hadisnya sahih, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan juga beberapa sahabat yang lain melihat ada dua orang yang berperang di sekeliling Nabi, bajunya putih. Malaikat siapa itu? Jibril dan Mikail. Jadi memang Allah tidak membiarkan nabinya. Ini semakin menambah tauhid. Kalau orang sekarang mungkin, oh itu wali gaib, oh, rijal gaib. Wah, ini tauhidnya mana? Bi Allah ya khaful makhluk, dengan apa? Mereka tidak takut pada makhluk. Berarti apa? Memang semakin tambah tauhidnya. Orang sekarang yang tak belajar tauhid, ditakut-takuti bantal peluk, lompat-lompat pun sudah langsung apa? Masuk rumah peluk istri. Ya, ini tak layak jadi apa itu? Siap berjihad gitu aja sudah takut. Bantal peluk-peluk lah, bantal peluk untuk dipeluk. Kenapa takut? Taib. Jelas maksudnya pocong-pocong itu. Nah, dia sendiri tak mampu berjalan, mampunya lompat aja. Itu setan aja. Taib. Kalau kita takut, dia bertambah berani. Kalau dia berani, dia yang akan lari, takut. Taib. Bal yakhafunal khaliqa wahdah. Bahkan mereka hanya takut kepada si pencipta semata. Ya, ini penting untuk anak-anak, terutama yang sering apa itu ditakut-takuti dengan cerita horor. Nah, maka jangan takut, karena Allah yang memegang ubun-ubun semua makhluk. Baik, duduk yang baik. Kalau dia mau cekik kita, balas kita cekik dia. Nah, kenapa takut? Yang penting apa? Yang penting kita yang berani dan tawakal pada Allah. Seandainya sejak awal dia mampu apa-apa tanpa kita bangun, tanpa kita melawan pun, dia sudah mencekik kita. Kenapa tidak mencekik? Kenapa menakut-nakuti, menunggu kita takut? Menunjukkan dia sendiri tak punya kemampuan seperti yang diceritakan itu. Kecuali kalau kita sudah takut pada dia. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna.
hanyalah kekuasaan setan itu untuk orang-orang yang memang berloyalitas setia kepada setan. Kita jangan menampakkan kesetiaan dan takut. Kita harus berani. Tayyib qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina tawa'adahumun nas, yang mana orang-orang mengancam mereka bil jumu' dengan kumpulan-kumpulan pasukan, wa khawwafuhum bikasratil a'da, dan menakut-nakuti mereka dengan banyaknya musuh. Famaktaris iktarasu lidzalik, maka mereka tidak melemah dengan itu. Sahabat-sahabat tidak seperti orang yang lain. Bal tawakkalu 'ala Allah, bahkan mereka bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu mengalahkan musuh-musuh sebelum ini, Allah juga mampu mengalahkan musuh-musuh besok pagi. Thayyib. Wasta'anu bih, mereka mohon pertolongan kepada Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Siyaqul madhi li ahlil iman. Alur ayat ini adalah polanya adalah pujian untuk ahli iman wa tauhid wa tawakkul ala Allah taala. Baik, polanya pola pujian untuk orang-orang yang menjalankan ini. Nah, masing-masing tafsir kita berikan kesimpulannya. Qala al-Imam Syinqiti rahimahullah wa qad asna subhanahu wa ta'ala ala ahli tauhid wa tawakkul. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyanjung ahli tauhid dan tawakal min ibadih, dari para hambanya, haitsu afraduhu bil hasab, yang mana mereka mentauhidkan Allah dengan kecukupan, hanya Allah yang mencukupi kami. Jangan bersandar kepada UN atau apa itulah, PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ataupun yang lainnya. Tawakal pada makhluk nanti akan dikhianati. Tapi tawakal pada Allah, Allah lebih sayang pada kita daripada orang tua kita. Faqala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Intinya masalah ayat ini polanya adalah pola sanjungan. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya.